Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Rama Putri Zule dari kelompok 1. Di video ini, saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan dan menyampaikan materi tentang ruang lingkup sosiologi perkotaan. Nah, materi awal akan saya jelaskan sendiri, yaitu apa itu sosiologi perkotaan. Dalam ilmu sosiologi, mengkaji dan menganalisis segi-segi kehidupan manusia bermasyarakat dalam kawasan kota. Karakteristik kota adalah mempunyai fungsi-fungsi khusus, mata pencaharian di luar agraris, adanya spesialisasi pekerjaan warganya, kepadatan penduduk, sifat-sifat heterogen, kompleks, dan lain sebagainya. Sedangkan sosiologi perkotaan adalah bagian dari studi sosiologi tentang gejala sosial yang di dalamnya ada interaksi sosial di wilayah perkotaan. Sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dengan berbagai macam interaksi sesuai dengan lingkungan profesinya. Dengan demikian, penduduk yang tinggal di perkotaan akan dipengaruhi oleh kota. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Aulia, BP 1002. Langsung saja, saya dari kelompok 1 Sosiologi Perkotaan ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang apa sih sosiologi perkotaan tersebut. Nah, bagi kami, sosiologi perkotaan itu adalah suatu jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, ekonomi yang heterogen, dan strata sosial yang bagaimana yang materialis gitu. Nah, tentunya kita tahu kan ada beberapa, pokoknya kehidupan perkotaan ini tentunya jauh berbeda dengan kehidupan yang ada di desa. Yang pertama yaitu kehidupan perkotaan ini tentu saja mengikuti tren zaman. Pokoknya intinya perkotaan ini, sosiologi di perkotaan ini tentunya sangat jauh berbeda dengan pedesaan yang pernah kita pelajari pada semester sebelumnya, seperti sosialisasi dengan orang sekitarnya dan hal-hal lain. Karena di kota tersebut orang hanya kehidupannya seperti masing-masing saja gitu. Di sosiologi perkotaan ini adalah sosiologi jaringan masyarakat yang ditandai dengan kepadatan penduduk, dan tentu saja segala sesuatunya, baik itu interaksi sosial, ekonomi, dan segalanya itu pokoknya serba beragam, berbeda dengan pedesaan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dan interaksi sosialnya pun juga sangat minim, dan hal-hal lain, rasa-rasa masyarakat dan kebersamaannya pun sedikit, bahkan hampir menghilang. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba membahas pengertian kota menurut para ahli. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, kota adalah sebuah pusat kehidupan masyarakat untuk berperilaku dan mengisi aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan profesinya. Oleh karena itu, ada banyak sekali pendapat para ahli mengenai kota. Nah, dari yang kami telusuri, itu ada 9 para ahli yang kami temui. Nah, itu salah satunya itu yang pertama adalah Max Weber. Nah, Max Weber mengemukakan bahwa kota adalah penghuninya sebagian besar telah mampu memenuhi kehidupan ekonominya di pasar lokal. Nah, menurut Max Weber, ciri kota adalah adanya pasar dan sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum dan lain-lainnya
secara tersendiri, dan itu lebih bersifat seperti kosmopolitan ya. Kemudian yang kedua adalah menurut Bintarto. Beliau mengatakan bahwa sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen serta corak materialistis atau dapat diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemutusan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangannya, dan itu adalah pengertian kota menurut Bintarto. Kemudian ada juga dari Munford, Christeller, itu teman-teman bisa melihat pada PPT kami. Ini saya tidak akan menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Nah, yang selanjutnya ada tuh mengenai dari Karl Marx. Beliau memandang kota sebagai persekutuan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar anggota masing-masing dapat mempertahankan diri. Nah, perbedaan antara kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dan materi. Kemudian menurut Arnold Toynbee, beliau mengatakan bahwa kota tidak hanya merupakan pemukiman khusus, tetapi merupakan suatu kekomplekan yang khusus, dan setiap kota menunjukkan perwujudan pribadinya masing-masing. Kemudian itu ada Harris dan Ullman, teman-teman bisa melihat di PowerPoint yang telah kami kirim. Ada Weir dan Skobert. Nah, menurut Skobert nih, sebagai titik awal kota adalah timbulnya golongan pujangga, sastrawan dan ahli keagamaan, serta kelompok yang berpendidikan dengan berbagai bidang ilmu sehingga muncullah pembagian kerja tertentu yang merupakan ciri khas dari kota. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah pertumbuhan kota di Indonesia. Nah, apa itu kota? Tentu ini yang akan menjadi pertanyaan kita. Apa itu kota? Nah, kota adalah suatu ciptaan dari peradaban umat manusia. Nah, kota-kota yang ada di Indonesia telah berkembang sejak zaman dahulu. Itu sebagian besar kota-kota yang tumbuh dengan cepat adalah kota-kota yang terletak di dekat pelabuhan. Nah, pemilihan lokasi didasarkan pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan, terutama potensi sumber daya alam dan letak yang strategis. Nah, berdasarkan sejarah tumbuhnya, kota-kota di Indonesia bermula dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, itu kota yang berawal dari pusat perdagangan. Di Indonesia, kota-kota besar yang berasal dari kegiatan perdagangan antara lain adalah kota Surabaya, Jakarta, Makassar. Kemudian juga di dekat Selat Malaka itu Singapura. Nah, itu juga merupakan pusat perdagangan juga gitu, tapi negara. Kemudian yang kedua adalah kota tersebut berawal dari pusat perkebunan. Nah, pembukaan lahan baru untuk areal perkebunan berdampak pada pembuatan pemukiman yang baru yang kemudian berkembang menjadi sebuah kota. Apa contohnya itu? Contohnya bisa kita lihat pada perkebunan teh di Sukabumi, perkebunan kopi di Ambarawa, dan perkebunan karet di Jambi. Kemudian yang ketiga adalah kota yang berawal dari pusat pertambangan. Nah, kota-kota di Indonesia yang berkembang dari perluasan daerah pertambangan antara lain adalah Pangkal Pinang, dan Tanjung Pandan. Itu pusat pertambangan timah. Kemudian di Palembang dan Praju itu tambang minyak bumi. Kemudian di Samarinda, Tarakan, Balikpapan itu juga merupakan tambang minyak bumi. Nah, yang keempat adalah kota yang berawal dari pusat administrasi pemerintah. Nah, kita balik dulu ke sejarah Indonesia sebelum merdeka. Itu pada zaman penjajahan Belanda. Itu yang menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda adalah kota Batavia. Nah, setelah Indonesia merdeka, kota Batavia menjadi pusat pemerintah Republik Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi kota
Jakarta. Nah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan.